ada bersama Pak Kadir. Beliau adalah Korwil atau Ketua Perpelati Indonesia untuk Sulawesi Tenggara. Tadi hasil diskusi saya sama beliau ini tentang masalah Oputaiko yang menjadi pahlawan nasional, di mana beliau agak kurang respect ya dengan pemberian gelar pahlawan nasional, karena menurut beliau ini menyangkut dengan status Buton yang secara otomatis itu berarti dijajah oleh Belanda. Ya oke, kita diskusi sama beliau secara langsung ya. Oke, Pak Kadir, menarik hasil diskusi tadi tentang masalah pahlawan Oputaiko, sehingga saya tertarik untuk mempublikasikan ini, mengambil gambar ya untuk dokumentasi, dan ya, mungkin saya publikasikan ya Pak Kadir ya. boleh. Karena saat kita berbicara pahlawan Oputaiko, ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi masyarakat Buton secara umum. Meski memang gambaran yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada penolakan, memang ada, saya dengar juga satu dua ya, tapi mungkin tidak mewakili secara keseluruhan, tapi tentu saja itu bagian dari cara pandang. Oke, menurut Bapak, seperti pahlawan Oputaiko ini menurut Bapak seperti apa sebagai sultan dalam hubungannya dengan kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia hari ini ya? Karena apa layak beliau ya menurut Bapak kalau kita lihat dari sejarahnya sebagai seorang sultan Buton yang kemudian hari ini yang melawan Belanda saat itu, dan kemudian hari ini mendapat gelar pahlawan. Jadi ini mesti kita pilah dulu di barat kan. Artinya Oputaiko sebagai pahlawan, sebagai pahlawan pada Buton itu sendiri. Artinya yang menurut yang saya paham, yang saya tahu dari cerita orang tua kita, bahwa Oputaiko ini memang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ingat, Belanda dalam tanda kutip ya, karena yang datang ketika itu kamar dagangnya adalah VOC, bukan pemerintahan itu sendiri. Ya kan? Kita tahu bahwa VOC ini adalah merupakan organisasi dagang, atau katakanlah sekarang ini seperti bagaimana Kadin atau seperti apa. Kan? Cuman mereka dipersenjatai ya. Nah, kemudian kenapa kemudian saya tidak sepakat ketika negara memberikan penghormatan sebagai pahlawan nasional kepada Oputaiko. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Oputaiko secara kebetulan dia merupakan pahlawan. Tetapi ketika dia harus mengusir penjajah, lalu kemudian dibawa pada konteks kebangsaan, ya kan, NKRI, kita tidak sepakatnya di situ. Kenapa Anda tidak sepakat? Nah, kan Buton sendiri, kita akui tidak akui, kan hari ini bagian dari Republik Indonesia. Demikian juga daerah-daerah lain waktu itu, para pahlawan-pahlawan saat itu, ya semuanya kan dalam konteks negara masing-masing gitu ya. Jadi perlawanan Oputaiko dengan VOC itu karena VOC terlalu mencampuri jauh ke dalam tataran kesultanan atau kerajaan Buton itu sendiri. Nah, kalau yang lain-lain, katakanlah seperti pahlawan-pahlawan nasional itu sendiri yang lain, itu kita maklumi bahwa mereka memang gigih melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Konteksnya Belanda menjajah. Sementara dalam kebutuhan kita, kesultanan kerajaan kesultanan Buton kita, ketika kita mengakui bahwa Oputaiko merupakan pahlawan nasional, maka konteksnya sama dengan kita mengakui bahwa Buton atau kerajaan Kesultanan Buton perlu dijajah oleh Belanda. Ini yang perlu digaris bawah. Ketidaksepakatan saya bahwa ketika Oputaiko diberi gelar pahlawan nasional, maka
secara tidak langsung kita mengakui bahwa Buton pernah dijajah oleh Belanda. Sedangkan kita hubungan bilateral. sedangkan kita berpikir bahwa kita ini tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah. Tapi mungkin begini Pak Kadir. Dalam penjajahan itu kan banyak bentuk ya. Iya, dalam arti penjajahan secara militer, artinya itu melalui perang, kemudian kita dikuasai wilayah-wilayah kita, semua pemerintahan orang Belanda dan semua kerja ke kita. Tapi ada penjajahan-penjajahan lain, misalnya dalam bentuk politiknya, dalam bentuk ekonomi. Ini juga bisa saja bagian dari bentuk penjajahan, karena ya mungkin kita tidak dijajah langsung secara militer, yang berlaku juga di daerah-daerah lain sebenarnya seperti di Jogja, di mana tidak dijajah secara wilayah secara langsung, tetapi pemerintah itu kan masih tetap penguasa lokal yang dipergunakan. Dalam arti di sini penjajahan dalam hal politik dan ekonomi begitu. Secara politik kewenangan politik itu ada di bawah kekuasaan Belanda. Dalam arti kebijakan harus tanya Belanda. Ini harus tanya Belanda, siapa yang mau jadi sultan tanya Belanda, siapa yang jadi raja. Artinya secara umum seperti itu ya. Kemudian penjajahan secara ekonomi juga, ya mungkin ada sebuah sumber daya hasil bumi. Iya, kita tidak bisa jual ke tempat lain karena saya tidak tahu secara pasti apa isi perjanjian dengan sultan-sultan terdahulu. Ya. Tetapi kalau tidak salah ada perjanjian seperti itu bahwa tidak boleh menjual ke pihak lain, hanya jual ke pihak Belanda, kurang lebih seperti itu. Tapi kan tidak selamanya. Namanya hubungan bilateral, ya, hubungan bilateral atau perjanjian antara kedua negara dalam hal membangun kerjasama ekonomi atau dagang seperti VOC ketika itu dengan Belanda. Apakah semua bentuk daripada hubungan bilateral yang dikatakan penjajahan? Kan tidak. Ya kan? Sejauh kita sepakat, ya kan? Sejauh itu kita sepakati. Perjanjian kita sepakat, apa kemudian kita mengatakan bahwa itu penjajahan? Kan tidak. Karena ada melalui sebuah perjanjian resmi. Ya, perjanjian resmi. Ini melibatkan kerajaan dengan kerajaan. Kan begitu. Hubungan dua negara yang kemudian mereka bersepakat. Kan seperti itu. Dan itu saya tidak sepakat kemudian bahwa perjanjian itu kemudian dikatakan bahwa bagian daripada penjajahan. Tapi pada akhirnya kan bisa saja terjadi perjanjian ini hanya cara halus bagaimana memasuki kamuflase kan gitu. Karena dalam kenyataannya kan ada perang yang terjadi. Ya. Ada perang yang terjadi antara Puteiko dengan Belanda itu sendiri dan menurut saya tidak mengikuti langsung ya bagaimana penilaian dari tim dari pusat ya untuk menilai kelayakan seorang mendapat pahlawan nasional, tapi momen perang antara Puteiko dan Belanda saya kira itu mungkin jadi titik pentingnya ya, sehingga Puteiko ini bergerilya gitu. Lagi dan lagi saya katakan bahwa mengungkap sebuah sejarah itu jiwa besar. Kenapa saya katakan bukti jiwa besar? Dalam perjalanannya, namanya sejarah itu ada pro dan kontra. Kenapa terjadi pro dan kontra? Ya kan? Dalam arti sih, jadi Pak Kadir tidak menerima bahwa Buton dijajah. Saya tidak terima bahwa Buton itu dijajah oleh Belanda. Itu saja. Kesimpulan saya, Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda. Yang adalah Belanda dan kerajaan dan Kesultanan Buton itu adalah hubungan bilateral, hubungan dagang. Kalaupun ada perkelahian, itu bagian dari naik turunnya persahabatan, dinamika ya. Ya, dinamika daripada perjalanannya sebuah negara. Karena dalam rumah saja ada dinamika kadang. Kakak beradik, orang tua dengan anak. Pasti ada perselisihan pendapat. Bahwa saya tidak sepakat ketika ini hubungan bilateral ini mesti dilakukan, ya kan? Tetapi ya mungkin menimbang, ya kan? Dan mana yang lebih baik. Katakan kalau umpama ini tidak kita lakukan, ya kan pasti akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya kan seperti itu. Maka kita mencari mana jalan yang terbaik. Begitu menurut pandangan saya. Nah, lagi dan lagi berbicara tentang sejarah, kita mesti berjiwa besar. Mengungkap apapun sisi gelapnya kah, sisi terangnya kah, seperti apa. Kan seperti itu. Yang jelas Bapak seorang orang Buton yang tidak setuju bahwa Buton ini dijajah. Gitu, sehingga sepenyebatan sehingga lahirlah kemudian seperti simbol pahlawan nasional,
ya kan seperti itu. Adanya pahlawan nasional berarti menandakan bahwa wilayah itu pernah dijajah. Dan Bapak tidak Dan setuju. tidak setuju. Kalaupun kemudian Abu Taiko pernah melakukan konfrontasi dengan Belanda atau dengan VOC dengan VOC, itu bagian daripada ketidaksetujuannya dia menyikapi isi perjanjian itu. Mungkin ya inilah mungkin tadi Pak gini ya. Jadi mungkin gini, ini memang cara pandang ya. Tentu saja penilaian yang dilakukan oleh tim nasional itu banyak item-item gitu ya. Tentu saja saya pribadi Pak Kadir, mungkin saya cukup setuju dengan ini ya. Ini bagian dari apresiasi bahwa kita sudah bagian dari NKRI. Gitu. Untuk masalah dijajah atau tidak dijajah ini memang wajar ya kita pro kontra di sini tentu saja ya. Karena ini memang kita menguak sejarah ini tentu saja perlu waktu, perlu timing gitu. Karena kita tidak langsung bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Gitu. Yang kita harap ya tentu saja keputusan penyematan dari pahlawan Opo Teiko ini, entah itu karena dijajah atau tidak, ya bagi saya karena kita sudah bagian dari NKRI kita harus terima, kurang lebih seperti itu. Dan banyak yang melakukan konfrontasi dengan Belanda yang tidak tercatat, yang tidak terdaftar. Kemudian mereka seperti di Kalimantan, lalu kemudian ada satu ulama dan banyak ulama yang melakukan konfrontasi dengan bentuk perlawanan terhadap kebijakan Belanda ini. Kezaliman lah. Kezaliman bagi para pelaku VOC itu sendiri, dan itu banyak yang tidak tercatat. Pengetahuan saya. Dan mereka tidak mau dicatat juga. Tidak mau dicatat juga. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika Opo Teiko melakukan konfrontasi dengan VOC, ya kan, ketika itu dia tidak sepakat dengan perjanjian itu, dengan perjanjian atau hubungan bilateral itu. Satu analogi sederhana saya bahwa ketika Belanda kita mengakui bahwa Buton pernah dijajah oleh Belanda, akankah seorang penjajah mempersenjatai yang dijajah? Dan itu dapat kita lihat benteng yang begitu luas di dunia, itu benteng Kesultanan Buton, Kerajaan Buton, banyak kita dapatkan meriam-meriam yang merupakan produk daripada VOC itu sendiri. Kan seperti itu. Tapi mungkin itu dibeli perjanjian awal. Nah, makanya saya katakan tadi itu bahwa isinya adalah hubungan bilateral, bukan tanda kutip sebuah penjajahan. Kalau penjajahan mana mungkin orang yang saya jajah kemudian saya persenjatai. Kan seperti itu. Kalau hubungan bilateral saya sepakat. Saya sepakat. Kalaupun ada kemudian seorang Bangida yang mulia yang kemudian meninggalkan tahtanya seperti Opo Teiko, karena tidak sepakat di bawah isi perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya kan? Mungkin saja pernah berlaku bagus pada zaman Sultan sebelumnya, tapi pada saat beliau menjabat ini sudah keluar dari konteks perjanjian awal, bisa saja terjadi seperti itu ya. Itulah dinamika politik, ya kan? Dinamika dalam perjalanan sebuah kekuasaan. Dalam sebuah pemerintahan ya. Sebuah pemerintahan. Gitu. Seperti itu. Analogi sederhana saya. Bahwa kalaupun Buton ini perlu dijajah, mungkinkah penjajahan wilayah penjajahan itu diberi? Saya menjajah, saya memberikan senjata, perlengkapan senjata macam meriam, kemudian bedil. Yang terbukti sekarang ada semua di keraton. Masih ada semua. Dan benteng begitu luas di setiap sudut yang namanya Baluara itu, tempat pengintaian itu terpasang meriam-meriam. Di mana meriam itu adalah produk daripada VOC itu sendiri. Ada capnya VOC. Ada cap VOC. Ada cap VOC-nya. Bapak bisa lihat itu semua meriam-meriam yang begitu besar itu adalah cap VOC. Berarti memang ada sebuah kerjasama di sini. Kerjasama bilateral. Kalaupun ada konfrontasi. Dan ingat posisi daripada Buton itu sendiri adalah merupakan pulau yang sangat strategis yang dilewati oleh alur perdagangan dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi gini mungkin Pak Kadir, artinya saya kalau masalah penjajahan atau tidak dijajah, saya mungkin sepertinya agak sepakat dengan Bapak. Tetapi menyangkut masalah gelar pahlawan nasional, ya tentu saja mungkin banyak aspek ya. Karena saat seorang menjadi pahlawan itu kan banyak aspek. Bisa saja karena konfrontasi terhadap sesuatu yang dia tidak suka, gitu. Bisa saja di semangat perjuangannya ya. Sekarang kan ada juga pahlawan pembangunan, kan itu dia tidak perlu berperang, tapi bagaimana berperang
mengisi pembangunan saat ini gitu. Dia gitu. Ada juga pahlawan proklamasi, proklamator. Pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru ya. Jadi masalah pahlawan Nopotaiko dan masalah pahlawan Nopotaiko menjadi pahlawan. Ya saya pribadi saya setuju ya. Karena mungkin ada aspek lain dengan semangat perjuangannya mungkin secara fisik dia berjuang, tetapi yang perlu dilihat dari apa yang dinilai oleh pemerintah pusat atau pihak penilainya ini bagaimana semangatnya dia dalam melawan sebuah kezaliman. Nah, gitu. Ya kalau itu ya, tetapi kalau kemudian kalau masalah penjajahannya saya tidak sepakat. Mungkin saya juga sepakat dengan Bapak dengan begini, itu. Karena pahlawan nasional yang kemudian disematkan bentuk penghargaan dari NKRI, ya kan, itu dan umum adalah merupakan penyematan bagi seorang tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Sekarang konteksnya ketika kita tarik masalah penjajahan, saya tidak mengakui bahwa Buton pernah dijajah oleh Belanda. Kan di situ ini perlu garis bawah di situnya. Tapi kalau kemudian Oputaiko sebagai pahlawan, bagi saya sendiri, saya sepakat karena dia melakukan konfrontasi terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh kerajaan Belanda. Tanpa mendapat gelar pahlawan dari pusat pun dia adalah pahlawan orang Buton gitu ya. Tapi jangan menyangkut masalah dijajah. Kita duduk kembali, kita bicara dulu, ya, gitu ya. Saya kira kita sudah sepakat situ Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir ya. Nanti kita bahas lagi materi lain ya. Oke, makasih.